sukacita, kita bisa beribadah pada hari ini. Kita akan menikmati firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat pertama. Mari kita bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberias, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Puji Tuhan, silakan dulu. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Saudara, Natal adalah hari yang sangat bahagia, walaupun juga hari yang merepotkan bagi orang percaya, sebab akan disibukkan dengan banyak hal. Kesibukan secara materi, secara penampilan, pengorbanan, tapi jangan lupa ada kesibukan yang harus dibetulkan, yaitu secara rohani dari dalam, yang tidak kelihatan tetapi dampaknya bisa dirasakan. Salah satu persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan, sekarang kita mengerti dulu tentang kedatangan Tuhan itu untuk apa. Kedatangan Tuhan yang pertama sudah terjadi, dan itu tidak akan terulang lagi gaya kedatangannya, yaitu firman menjadi manusia, lahir 2000 lebih tahun yang lalu. Dia tampil sangat sederhana. Dia lahir bukan di istana, padahal dia dari istana surga. Dia lahir di kandang yang kita. Itu tinggal merayakannya seperti yang kita merayakan sekarang. Tapi ada satu kedatangannya tidak seperti anak kecil yang lemah, tapi dia datang untuk menghakimi, untuk menentukan kehidupan kita, apakah akan bersama dia atau di luar dia. Bersama dia kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan. Tidak bersama dia kita mendapat hukuman. Jadi kedatangan dia seperti kita itu menghadap satu singa. Ada firman Tuhan katakan dia itu seperti singa muda yang mengaum-ngaum. Akan kita hadapi singa itu. Kalau kita akan Tuhan selamatkan, kita bisa mengalahkan singa itu. Dan kalau tidak, kita memang mati. Jadi antara hidup dan mati, antara keselamatan bersama dia atau tidak ada tanggung. Dan kalau kita tiba-tiba diperhadapkan dengan singa yang begitu besar, pasti kita akan ketakutan. Sangat mengerikan kedatangannya nanti. Oleh sebab itu, karena itu soal mau menentukan apakah kita akan bersama dengan dia atau tidak, itulah pentingnya perayaan Advent, untuk mengingatkan persiapan kedatangan itu. Sebab kedatangan yang pertama itu tinggal perayaan, tinggal pengorbanan, harus siapkan pohon Natal, ini itu hanya penampilan luar yang akan habis nikmatnya seiring dengan habisnya bulan terakhir dari tahun ini. Itu akan lewat, gak ada lagi. Mulai pergumulan yang baru, pembukuan yang baru di tahun 2022 kalau Tuhan izinkan. Tapi yang
kita mau diingatkan adalah persiapan kedatangan Tuhan itu kelak akan sangat mengerikan. Dan menjelang kedatangan Dia sangat mengerikan, banyak penderitaan, kesulitan, jauh lebih sulit daripada yang sekarang. Banyak orang akan mundur dari Tuhan karena kesulitan itu, banyak orang akan murtad. Dan kejatuhan moral yang sangat mengerikan. Akan ada penyesatan yang menyesatkan, penyakit, bahaya akan datang. Oleh sebab itu, orang yang masih hidup di zaman itu harus mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan itu, karena berbagai masalah datang. Penyakit, kesulitan ekonomi, gangguan alam. Semua adalah karena ulah manusia itu sendiri. Soal bagaimana orang bisa hidup perdagangan yang sulit, kita akan memasuki masa-masa seperti itu. Kita tidak bisa mengelak, karena kita ada di dunia yang sama, di alam yang sama. Jadi kita juga harus siap menantikan hari-hari yang sukar itu. Terus banyak perlu persiapan yang disebut dengan Advent. Nah, kita melihat di sini satu gambaran tentang persiapan menyambut kedatangan Tuhan yang mengerikan itu. Seorang hamba Tuhan yang biasa, usianya 30-an, latar belakang dia anak satu-satunya dari Imam Zakaria, istrinya Elizabeth. Sekitar umur 30 tahun dia tampil nyentrik dibandingkan dengan pemuda lain sebayanya. Dia tinggal di padang gurun seorang diri, tidak bersama ayah ibunya. Penampilannya, pakaiannya dari bulu unta, ikat pinggangnya juga tidak biasa, makanannya juga tidak biasa. Dia diberi pesan jauh ribuan tahun sebelumnya. Nabi-nabi telah mengingatkan dia. Salah satu Nabi Yesaya, Nabi Mika juga telah mengingatkan tentang tugas dia. Dia seperti suara yang berseru-seru di padang gurun. Dan itu tergenapi melalui dia. Dan khotbahnya, kata Yesaya dan Mika, bahwa persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Yang berliku, yang berbukit, yang bengkok, semua harus diluruskan supaya mulus datangnya Tuhan itu. Itu hanya retorika atau gambaran saja, bukan disuruh kita menutup lembah dalam arti fisik, bukan. Ini menggambarkan hati manusia, perilaku manusia. Dan itu tergenapi dalam diri Yohanes. Tugas dia hanya satu, membaptis orang yang mau bertobat. Jadi, untuk menyambut kedatangan Tuhan, bukan kasih persembahan, itu nomor urut yang kesekian-kesekian. Nomor satu, pertobatan. Sebab tidak ada orang yang masuk ke surga itu yang najis, pembunuh, pembohong, bahkan dikatakan kikir, nggak akan masuk. Saudara boleh lihat banyak ayat tentang hal itu. Siapa yang masuk di situ hanya orang-orang yang mau bertobat. Yang masih berliku-liku, yang masih bengkok-bengkok, siapkan sekarang-sekarang ini sebelum ajal datang. Itu khotbah daripada Yohanes Pembaptis. Jadi ada persiapan. Kalau soal persiapan buat Natal ini, kita percaya sama ketua kita ya, ketua panitia pembangunan dengan kerjanya yang dengan timnya yang begitu baik. Kita tidak usah khawatir tentang mereka sekarang. Tapi mari persiapan kita secara rohani yang harus kita siapkan, saudara. Sedangkan kalau datang seorang petinggi ke satu daerah, itu tidak boleh datang mendadak, akan menjadi kacau. Kalau dia mau ngecek kerja kepala daerah, itu semua ada pemberitaan sebelumnya, ada jadwalnya, skedulnya. Oh, ke provinsi ini akan datang kepala negara atau orang penting untuk mengaudit, untuk meresmikan. Untuk persiapan itu, saudara, kepala daerah harus persiapkan jalan. Panitia penyambutan mesti ada, rute yang harus dijalani, jalan yang akan dijalani pemimpin negara itu harus bersih, lancar.
lampu merah pun tabrak, semua nggak boleh ada yang menghalangi. Padahal dia datang paling mungkin hanya gunting pita, ada proyek. Kemudian dia pergi, dampaknya tidak begitu ada. Tapi yang datang ini adalah hakim. Dia datang dengan segala bengisnya, dengan segala kemuliaannya untuk menghakimi umat. Ini yang perlu kita persiapkan, saudara. Dalam ayat yang keempat dan kelima di pasal ini, kembali kita lihat. Ini adalah kutipan nubuatan daripada Yesaya. Ayat yang keempat dikatakan demikian. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat. Ya, nubuat, bukan satu nubuat. Yesaya, ada suara. Jadi hanya suara, tidak perlu penampilan. Yang penting suaranya terus ada. Kalau kita melayani, bukan penampilan nomor satu, tapi terus kita bersuara, mengingatkan, begini ya, ini. Dan jangan pernah bosan, mau diterima, mau tidak, mau ditolak, mau dibenci, sampai bosan. Seorang gembala mesti tahan bantai, telinga mesti tahan. Tidak ada istilah capek, bosan, lelah, mau ditolak, mau tidak, suarakan. Berseru-seru, nubuat Yesaya ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Bukan di tempat yang kota ramai, yang enak. Tempat yang kering. Selanjutnya, ayat 5. Persiapkanlah jalan untuk. Tiap kita ini harus persiapkan. Bagaimana supaya Tuhan itu datang nanti kepada kita, menyelamatkan kita. Jadi pribadi-pribadi yang siapkan, bukan pendeta. Pendeta menyiapkan, ya paling bersuara-suara dia. Terus persiapkan dirinya sendiri, jangan orang lain masuk, dia sendiri gak masuk. Persiapkan jalan. Untuk Tuhan itu datang kepada kita untuk menyelamatkan. Apa yang perlu dipersiapkan pada diri kita ini? Sebab diri kita ini banyak yang gak lurus. Susah Tuhan mau datang. Susah, banyak benturan-benturan yang tidak bisa mulus. Kita lihat ayat ini apa dikatakan. Setiap lembah. Ini tentang hati. Lembah jatuh ke dalam dosa. Lembah keputusasaan. Lembah dosa yang dalam. Apa dikatakan? Dipinggul. Biar nggak jatuh lagi di situ. Jangan lubang yang sama kita jatuh lagi ke lembah itu. Tobat aku Tuhan tahun 2019 nggak akan merokok lagi aku. Jatuh lagi 2020. Cepat tutup. Lembah perzinahan jatuh, tutup. Tahu selanjutnya jangan jatuh lagi, tutup lembah itu. Lembah putus asa ingin bunuh diri. Aku tidak mau lagi. Aku tidak mau lagi beribadah, aku tidak mau melayani lagi, tidak mau korban. Tutup lembah itu, kebencian itu. Selanjutnya dikatakan setelah kita timbun itu, setiap gunung dan bukit. Gunung itu tinggi, bukit lebih rendah, ini congkak. Ada yang congkak yang tingginya minta ampun, minta dipuji, minta disembah, minta disanjung, baru mau melayani Tuhan. Tersinggung sedikit, gak akan mau. Syukur aku mau bantu om itu. Kalau enggak, saudara, yang tinggi sekali kesombongan kita, keangkuhan kita, atau mungkin sedikit bukit, tapi ingat, yang namanya tanjakan untuk bisa naik butuh tenaga loh. Naik sedikit, oh ini masih gigi 3 masih bisa, gigi 4 nggak bisa lagi, gigi 2 masih bisa. Jadi nggak mulus. Jangan Tuhan itu mau datang, masih ada yang mengganggu jalan itu. Bukit-bukit lah, pasti akan diperlambat. Ini banyak ini, gunung-gunung lebih lambat, gak bisa cepat, susah menyelamatkan kita. Ini dikatakan diratakan, buang semua itu. Jadi sebelum masuk ke Natal tanggal 25 harus saling memaafkan, biar diterima korban Natal kita. Selanjutnya ayat ini dikatakan, setelah kita ratakan,
yang berliku-liku. Inilah yang banyak ibunya uluknya. Ya, ada saja alasannya. Nggak sempat om, sakit om. Mana nggak sakit? Nanti akan sakit loh. Ada kegiatan ini om, nggak bisa. Kemarin ada pemuda besut untuk yuran. Dibilang nggak ada, padahal ada orangnya. Ya, kalau kita pemuda di sini berbuat sesuatu bagi gereja ini, kalau saudara katakan saya diundang di gereja lain mau melayani di sana, saudara hebat berarti bawa khotbah di sana, syukur. Kalau saudara pelayan hebat di gereja lain, syukur. Tapi kalau tidak, itu berbohong, liku-liku, awas Tuhan berbicara. Gak usah pasang macam-macam. Ya. Kalau nggak ada uang, bilang saja nggak ada uang. Saya belum siap, doakan ya supaya Tuhan berkati saya. Cukup. Saudara, kita bergereja itu mesti jelas. Mau di A, di B, di C, atau di mana. Nggak boleh. Hari ini A, besok di B. Cuma saudara bersekolah. Bulan ini aku di sekolah SD 06, besok 07, enak aja. Bergereja ada aturannya. Yang bengkok-bengkok, liku-likunya banyak sekali, luruskan. Amin. Amin. Tuhan itu gak suka dengan yang bengkok-bengkok. Iya, belum bisa, aku belum terbuka hati pada pasar. Bagus, doakan saya ya. Jangan kita merasa lebih hebat dari orang yang datang itu. Kita merasa penting banget. Memang dipentingkan untuk Tuhan. Yang datang itu bukan dibawa saudara itu untuk dirinya menjadi pacarnya, bukan. Untuk Tuhan. Banyak pemuda kita di sini saudara, hanya orang tuanya yang di sini. Tapi anak tadi mana? Ini penting saudara. Yang berliku-liku akan diluruskan. Yohanes Pembaptis bilang itu, orang-orang yang bengkok-bengkok luruskan, kasih tahu. Yang berleku-leku kayaknya manis, tapi macam di depan sopan, di belakang lain. Berleku-leku ratakan. Selanjutnya ini, kenapa? Dan semua orang akan melihat. Kalau kita bisa luruskan macam-macam tadi, semua orang akan melihat. Semua orang yang mau tadi dibentuk, yang berbukit, yang bergunung, yang berlembah, yang berliku-liku, semua mau. Orang akan melihat keselamatan datang. Keselamatan bagi Allah dari Dia. Untuk sampai di sana, ini yang diseleksi. Kalau mau ikutan Natal, seleksinya gampang. Baca saja nanti ayatnya tiap keluarga. Gak apa-apa. Gak ada persyaratannya, yang penting datang, semua menikmati. Mau janji iman kasih, puji Tuhan, gak dikasih, semua merayakan. Sebab itu pasti di dunia. Jadi bebas. Tapi walaupun demikian Tuhan perhitungkan, sebab apa yang kita lakukan di dunia ini, itu menyangkut nanti di surga, pahalanya, berkatnya. Jadi mari kita menyambut Natal, Minggu Advent kedua ini diingatkan sama kita. Sebelum kita hura-hura di tanggal 24, 25, 26 Desember, saudara, pastikan boleh kita nyanyikan malam kudus, boleh kita perjamuan kudus, tapi untuk sampai di kota yang kudus, kuduskanlah ini. Ini yang mengerikan kedatangan Tuhan yang kedua ini, yang semua orang harus mempersiapkan diri. Jangan lagi ada yang berliku-liku, yang berbengkok-bengkok. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Berubahlah, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ya, kapan berjumpa sampai enggak ada yang tahu. Siangkah, malamkah, besokkah, sampaikan kita di Natal nanti tanggal 18, sampaikan kita di tanggal 25 merayakannya, sampaikan kita tanggal 31 hari terakhir, tanggal 1 adakah kita tidak tahu. Yang jelas para ilmuwan terus memprediksi apa yang terjadi, berbagai fenomena alam akan menggoncang ekonomi 2022. Bukan mau menakutkan, itu akan terlihat dari apa yang terjadi sekarang. Pandemi COVID-19
itu tidak akan berakhir. Akan ada varian lain. Sekarang sudah masuk dari Afrika Selatan, Singapura dan Malaysia udah mulai kena. Pintu kita keluar masuk bisa masuk orang. Dan akibat dari ini bukan sekedar penyakit ekonomi. Dan akibat virus ini gangguan cuaca yang ekstrim. Dan akibat virus ini merusak banyak alam. Gempa bumi, banjir, tsunami, dan akan banyak negara atau kota tenggelam karena bumi makin panas. Kutub akan kembali ke seperti zaman purba. Kutub utara, kutub selatan di zaman purba ribuan tahun lalu dikatakan itu adalah hutan hijau. Hutan hijau. Tuhan atur cuaca sehingga kutub utara selatan dingin berubah seperti sekarang. Jadi kalau kembali ke zaman dulu berarti bumi panas, akan banyak pulau tenggelam menjadi cair. Es itu semua dan menenggelamkan. Ini pengaruh virus ke alam banyak, ke ekonomi, ke perdagangan, ke kesehatan, kemampuan untuk merawat orang mempengaruhi. Jadi kita harus siapkan ke zaman yang masa sukar itu, hidup yang tidak pasti dengan firman Allah. Nanti saudara akan dikatakan seperti dalam kitab Wahyu, untuk membeli pun kita nggak bisa, kecuali kita terdaftar di bilangan manusia itu 666. Kalau tidak ada nama kita, dia tidak bisa membeli, menjual. Artinya dia akan hidup oleh iman. Ketika Tuhan Yesus datang, kata ayat itu, adakah aku dapati iman di bumi? Iman kita yang kita perkuat, nggak sekedar ekonomi. Alam mujizat perlu kita siapkan semua. Jadi mari kita buanglah yang macam-macam itu. Berubah di tahun 2002. Apalagi tambah usia, tambah kita rendah hati. Tambah usia, makin rajin beribadah. Karena ketahanan fisik kita ini makin lemah. Bisa terasa loh. Seiring bertambahnya usia makin lemah. Baik mental, ketahanan, emosi. Itu makin sulit dikendalikan sekarang. Jadi mari kita adakan pertobatan. Yohanes katakan demikian di pasal 3 tadi. Bertobatlah dan berilah diri dibaptis. Ada dua hal yang penting sebelum datang Tuhan. Pertama, tobat. Kata tobat, bahasa aslinya metanoia, artinya adalah meninggalkan. Itu tobat. Kalau tadinya suka, sebelumnya dia mabuk, dia tinggalkan mabuk itu metanoia, itu tobat. Biasa dia mencuri, nggak mencuri lagi, dia tinggalkan mencuri itu metanoia, dia tinggalkan. Itu nomor satu. Dan kalau udah mau meninggalkan macam-macam itu yang tidak perlu disebutkan, baptis. Jangan baptis itu, nanti ya tanggal ulang tahunku, genap aku 50 tahun, aku dibaptis biar aku ingat tanggal tobatku sama dengan tanggal lahirku. Hati-hati yang bikin janji begitu, jangan tunggu. Baptisan gak sekedar upacara tapi tobat. Jadi jangan tunggu, nanti usiaku sekian baru aku dibaptis. Baptis tidak menyelamatkan loh tanpa pertobatan. Karena baptisan hanya upacara. Hanya upacara. Tobatnya nomor satu. Bertobatlah, baru baptislah. Tobat dulu. Jadi mesti ada satu rekonsiliasi di hati. Aku tidak mau begadang lagi. Tidak mau cabut lagi. Aku tidak mau melawan mama lagi. Rajin kebaktian. Tadinya aku malah, aku tinggalkan semua itu. Itu remaja. Aku mau baptis om. Itu sebabnya jelang Natal ternyata diingatkan ayat ini. Jelang Natal sebelum kedatangan Tuhan, tobat dan baptis. Jangan sempat baptis enggak, tobat enggak, dua-duanya enggak, ngeri sekali. Tobatlah, berilah dirimu dibaptis. Jadi enggak usah jadwal-jadwal. Nanti ya,
Kalau uang sudah cukup, aku mau bikin pesta hura-hura. Nggak perlu, di gereja kita nggak seperti itu. Itu soal kesekian, berubah. Dan kalau ada satu jemaat murtad, dia mau injak gereja, mau beribadah, jangan coba-coba. Dosanya besar. Dia harus dibaptis ulang. Nggak bisa sekedar percaya, aku udah Kristen lagi kok om. Memang aku kemarin murtad. Aku sudah mengucapkan kalimat ini, menjadi umat lain. Hati-hati. Dengan mulut engkau mengakui Yesus, diselamatkan. Tapi dengan mulut engkau menyangkal, engkau dihukum. Ini nggak main-main menjadi Kristen. Baptis ulang dan bersaksi, aku sekarang pengikut Kristus. Duniaku yang lama yang tadinya aku menyangkal, ku tinggalkan sekarang. Aku mau dibaptis. Baptis pertobatan kedua. Baru selamatkan. Mana bisa asal-asal. Remaja-remaja, jangan tunggu tua baru baptis ketika mau menikah. Amin. Ya. Siapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Jangan tunggu penyakit datang. Ya, baru minta dibaptis. Aduh, udah takut mati. Aduh, takut ini. Pas lagi sehat, enak masuk ke kolamnya. Atau di laut atau di pantai. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, mau mengubah itu. Jangan liku-liku. Ada orang contohnya yang liku-liku begini. Aku mau baik. Dia seringkali menipu orang. Dalam di bisnis, di pekerjaan apapun, perjanjian apapun, selalu dia berbohong. Ada seorang bapak-bapak, dia tinggal hidup sendiri. Istrinya sudah tidak ada lagi. Anaknya juga sudah pergi, tinggal sendiri di satu kampung. Seringkali dia menipu orang, membohong. Jadi semua orang di kampung, di desa itu udah tahu menipu dia itu. Kalau apapun selalu jangan percaya. Satu kali si bapak yang tua itu sakit keras. Dia merasa sakit itu akan membawa dia ke kematian. Kayak bawa dekat ini. Istriku udah gak ada lagi. Anakku pun tak ada, tinggal sendiri. Kalau aku mati, siapa yang mau berusaha? Ke gereja gak pernah. Ya pada saat itu, karena aku bilang pun nanti sama orang aku udah sakit mau mati, orang gak percaya karena selama ini aku suka nipu bohong sama orang. Kayak satu kali dia mendengar dari depan rumahnya lewat pedagang jualan. Dipanggilnya dari dalam rumahnya, coba apa? Saya bilang, tolonglah bawakan surat ini ke warung di depan. Di situ banyak bapak-bapak di warung itu kumpul. Ada apa Pak? Aku kayaknya udah mau mati. Aku hidup seorang diri. Kalau aku mati kan perlu ada orang yang mengurus aku untuk pemakaman. Tolonglah. Oke. Ditulislah kertas pengumuman. Bagi siapa yang mau menolong pemakamanku karena aku udah mau mati nih, akan ku wariskan rumahku dan tanahku, semua hartaku sama orang yang menolong aku. Dibawalah sama si pedagang itu, dikasihkan bapak, Pak, ini dari bapak yang sana, ini katanya dia sakit mau mati. Tadi lu surat dia, siapa mau menolong dia akan ini katanya. Berdiskusi bapak-bapak di warung itu. Siapa? Oh bapak itu. Gak percaya. Aku korban penipuan dia. Begini. Aku juga gak percaya. Tapi yang satu lagi ngomong, udah sekian hari, bahkan lebih seminggu ini gak pernah dia lewat loh. Gak pernah. Jangan-jangan memang dia udah mau mati loh. Kan malu kita nanti kalau di kampung kita ini baunya sampai kemana-mana, susah mengurusnya. Ya siapa yang percaya pergilah. Tapi kalau aku tidak, yang lain juga bilang gitu, nggak percaya. Bisa kok ada kasihan. Siapa tahu ya, dia memang sakit. Ya nggak apa-apa lah, kita bantu. Kalau nanti dapat harta itu ya syukur, nggak juga nggak apa-apa. Aku juga memang nggak punya apa-apa, siapa tahu rezekiku kali ini. Dia pun pergilah melihat si bapak itu. Kenapa?
Ya saya udah nggak tahan, nggak bisa bergerak apapun, nggak bisa, kayak aku udah mau mati nih. Jadi maksud Bapak apa sekarang? Ya mungkin dalam beberapa jam ini saya akan mati. Tolonglah diurus aku, mayatku nanti. Dan siapa yang mau mengurus? Ya ada hartaku di sini, di kotak itu. Di situ ada surat sertifikat, ada barang berharga, kuncinya ini ada. Tapi nanti dibuka kalau selesai pemakamanku, supaya tulus mengerjakannya. Akhirnya yang meninggal dia, si bapak ini pun dapat kuncinya. Diuruslah pemakamannya, urus dia peti sekian juta, ini semua diurus dia, keluar uangnya banyak. Selesailah pemakaman, orang pulang, si bapak ini harap cemas untuk dapat rezeki, dapat sertifikat. Setelah semua orang pulang, diambillah peti itu, dibuka, dilihat tak ada surat berharga. Kemudian dia dapat satu amplop, dibuka amplop itu dengan kebetulan. Inilah si penentu itu, mungkin cek. Sudah dibuka. Terima kasih telah menolongku untuk diurus pemakaman. Inilah bohong yang terakhir. Aku tak bohong lagi. Biasa. Gak ada sertifikat itu, tanah itu semua gak ada. Inilah bohongku terakhir. Terima kasih telah menolongku. Saudara, bisa sampai mau mati bohong. Tobat aku om. Nanti pas sekian aku baru mau melayani om. Bohong sampai mati. Pernah apa gembala melayani begitu? Sampai berangkat orang itu bohong memang. Bohong. Tapi apa gembala terus melayani, walaupun dibohongi terus. Itulah hamba Tuhan. Mari kita persiapkan diri untuk ke jalan Tuhan. Amin. Nggak usah liku-liku kali. Saudara yang rugi loh. Buang semua. Buang yang tulus-tulus aja, yang lurus-lurus saja. Sehingga kita sukacita nanti sambut kedatangan Tuhan. Sukacitanya jauh beda dengan sukacita rayakan Natal. Kita akan bersama-sama dengan Dia. Dia datang dengan penghakiman. Bapak Gembala berharap di 2022 kita semua lebih jujur di hadapan Tuhan. Banyak proyek yang kita mau kerjakan, berkat buat setiap keluarga lebih diberkati. Ekonomi bisa bercerita akan sulit, ini akan sulit, tapi orang Kristen hidup dengan iman, saudara diberkati Tuhan. Amin. Ya, hidup oleh iman, alam mujizat. Itu kan secara umum akan ini. Tetapi orang percaya karena kepada Tuhan, yakinlah Tuhan selalu beri jalan keluar. Amin. Seperti pujian kata, Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, sehelai rambut, ya kan? Tak akan terjatuh. Ya. Apapun kerugian kita, nanti tanpa seizin Tuhan tidak akan ada kerugian. Kalaupun ada kerugian karena seizin Tuhan, Tuhan kasih lagi yang lain gantinya. Itu disebut seizin Tuhan. Ada penghiburan, ada sakit tapi Tuhan sembuhkan, ada kesulitan aja yang keluar. Amin. Itu dia, Tuhan selalu menolong, alam mujizat. Dunia bisa katakan menakut-nakuti kita, sebuah berita yang menakutkan, tapi Tuhan Yesus katakan jangan takut. Amin. Kita bangkit dulu. Satu pujian. Ini pujian lama. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunanku tanah liat, bentuk jadikan ingin kulihat.
ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Pujian Pantekosta lama tapi mengandung pesan biar Roh Kudus ubah kita. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa ubah. Apapun Tuhan bisa ubah.